satu yang mainstream di dalam penegakan hukum transaksi elektronik ini. Makanya agak nggak nyambung informasi dan transaksi elektronik gitu ya. Tetapi banyak sekali kemudian peristiwa-peristiwa hukum yang dijerat dengan menggunakan Undang-Undang ITE. Nah, itu kira-kira. Lalu kemudian dalam perjalanannya, khususnya di 2018-2019, Undang-Undang ini semakin agresif ya, memangsa banyak korban, khususnya adalah yang paling banyak tentu rekan aktivis, rekan jurnalis, dan juga perempuan-perempuan penyintas yang menjadi korban kekerasan seksual yang melakukan pembelaan dengan merecord atau merekam atau mempublikasikan chat mesum gitu ya, misalnya, lalu kemudian dijerat dengan Undang-Undang ITE. Dan waktu itu kemudian hampir disepakati oleh pemerintah dan DPR akan direvisi. Itu setelah revisi yang pertama di 2016 ya. Di 2019 itu akan ada revisi kedua sebenarnya, tetapi kemudian batal atau tertunda sampai hari ini, yang kemudian sebagai gantinya adalah surat keputusan bersama Menteri, Kapolri, Jaksa Agung, dan beberapa kementerian itu mensepakati bagaimana formula yang tepat atau bagaimana penggunaan Undang-Undang ITE ini secara lebih tepat. Yang pada intinya SKB ini mencoba menjawab kritik publik tentang over criminalization yang terkandung di dalam Undang-Undang ITE, baik itu terkait dengan misalnya penistaan agama, lalu terkait dengan sensor informasi, menghukum korban kekerasan seksual berbasis gender gitu ya, represi publik yang mengkritik pemerintah itu juga gitu. Lalu ada soal hoax ya, atau hoax yang kemudian dikriminalisasi juga, maksudnya dipidanakan dan seterusnya. Itulah pasal-pasal yang kemudian mendorong pemerintah menerbitkan SKB di 2021 kalau tidak salah itu. SKB-nya itu di tahun 2001 ya, dan itulah yang kemudian menunda sampai hari ini, sependek yang saya tahu belum ada agenda terdekat di parlemen untuk membahas revisi Undang-Undang ITE. Pemerintah dan DPR merasa dengan SKB dianggap cukup untuk kemudian menjadi instrumen menjawab kecemasan publik tentang sifat karetnya, sifat relatifnya dari Undang-Undang ITE. Nah, dalam kaitannya kehidupan berbangsa dan bernegara, saya kira jadi itu secara teknis tentang Undang-Undang ITE, update dan juga status agenda revisinya di pemerintah dan DPR ya. Nah, terkait dengan apakah undang-undang ini penting atau tidak penting, itu kemudian kan pertanyaan filosofisnya. Dan apakah kemudian dia bisa menjadi instrumen memperkuat bangunan kebangsaan dan kenegaraan kita? Ya tentu saja secara teknis namanya hukum ditujukan untuk menjadi instrumen pencapaian cita-cita nasional ya, utamanya memberikan kepastian hukum dalam proses transaksi elektronik kalau terkait dengan Undang-Undang ITE. Lalu juga kemudian memberikan perlindungan hukum terhadap martabat warga negara ya, yang kemudian merasa tercemari oleh satu tindakan transmisi informasi baik yang dilakukan oleh orang per orang maupun juga mungkin ya oleh jurnalis gitu, yang kemudian dianggap merugikan. Bahkan undang-undang ini juga dianggap penting ya untuk melindungi martabat pejabat publik, sekalipun kemudian melalui SKB ini diubah menjadi delik aduan, kira-kira semacam itu. Jadi tidak lagi serta-merta aparat kepolisian bisa memproses tanpa adanya aduan terkait pencemaran nama baik. Nah, saya kira dalam negara demokrasi, esensi dari demokrasi yang utama adalah kebebasan berpendapat. Kalau menurut takaran teman-teman, kemudian Undang-Undang ITE ini memasung kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, maka tentu undang-undang ini menjadi tidak produktif
bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain ya dia tidak cocok menjadi payung bagi kehidupan kebangsaan kenegaraan kita. Tetapi misalnya kalau Pak Mahfud mengatakan pemerintah sampai kapanpun nggak akan mencabut Undang-Undang ITE. Karena apa? Karena ya dia dianggap sebagai salah satu instrumen untuk melindungi warga negara. Memang benar juga, bisa dibayangkan misalnya kalau tidak ada batasan yang bertanggung jawab penggunaan media elektronik, misalnya transaksi media elektronik, termasuk media sosial gitu ya, maka akan ya terjadi saling serang, saling lapor dan seterusnya. Atau ya karena nggak ada dasar hukumnya maka nggak bisa melapor, tapi saling hujat kan yang terjadi semacam itu. Nah ini yang saya kira tantangan kita bagaimana mewujudkan satu level equilibrium, ya satu keseimbangan baru antara kebutuhan melindungi martabat manusia secara personal misalnya, dan juga kepentingan akan keterbukaan informasi di satu sisi yang itu merupakan kepentingan publik. Nah, oleh karena itu pula juga salah satu agenda revisi misalnya disebutkan tidak dianggap sebagai pencemaran terhadap pejabat ketika kritik itu dianggap untuk kepentingan kolektif misalnya. Sekalipun ya dalam praktek kemudian itu sulit dibedakan. Nah, oleh karena itu saya kira tetap Undang-Undang ITE menyimpan potensi permasalahan di banyak waktu, di banyak peristiwa yang berbeda-beda. Tetapi bagi para penggunanya mungkin ini juga dianggap sebagai proteksi. Misalnya kasus terbaru yang saya kira berhubungan dan kemudian digunakan untuk menjerat adalah yang pertama adalah pentersangkaan Nikita Mirzani misalnya oleh kepolisian Serang gitu ya. Itu juga dijerat dengan Undang-Undang ITE. Lalu juga promosi lewat media internet yang juga dilakukan oleh Holding, yang kebetulan dua-duanya berhubungan dengan Nikita Mirzani misalnya. Ini juga debatable gitu ya. Nah, belum lagi soal isu penistaan. Isu penistaan agama itu atau penodaan agama itu juga debatable, bukan hanya di dalam KUHP yang existing di dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS, tetapi juga di dalam Undang-Undang ITE sama saja. Bedanya mediumnya adalah informasi dan transaksi elektronik. Dan persoalan yang sama juga masih melekat dalam revisi Undang-Undang KUHP yang tampaknya tidak berubah banyak ya, khusus terkait dengan penodaan agama atau penistaan agama. Saya kira itu pengantar dari saya, Mas Rifki. Kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Ismail Hassani, luar biasa. Bahwa tadi Bang Ismail sudah memaparkan bahwa di satu sisi Undang-Undang ITE ini memiliki sisi positif dalam konteks instrumen penegakan hukum di Indonesia sebagai menjaga dinamika demokrasi di Indonesia tetap berkembang. Di satu sisi juga kita dihadapi dengan fenomena bahwa maraknya media sosial ini juga bisa menjadi ya fenomena baru lah dalam penyikapan oleh Undang-Undang ITE. Begitu kira-kira Bang Ismail pahami ya. Ya, mungkin untuk sesi berikutnya saya persilahkan kepada senior kita Bang Sugeng, karena beliau lagi di perjalanan. Bang Sugeng, izin Bang. Bang Sugeng. Bang Sugeng. Oke, karena Bang Sugeng mungkin masih belum on, kita beralih ke Kiai Haji Imam Ad-Darqutni, Sekjen Dewan Masjid Indonesia. Kiai mohon izin pandangan dan
Ya, tanggapan Kiai terkait dengan penegakan hukum Undang-Undang ITE di kekinian, karena kita tahu Kiai bahwa di era digitalisasi saat ini tentunya perkembangan media sosial ini menjadi tantangan tersendiri. Tadi Bang Ismail sudah sedikit menyinggung bahwa tidak sedikit misalnya kasus-kasus SARA, kasus-kasus penistaan agama itu berawal dari media sosial yang kemudian yang posting atau para pelaku yang mengupdate itu dikenakan dengan undang-undang ITE. Mohon izin Pak Kiai, silakan untuk memberikan pandangan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini baru nyampe ya, mendarat tadi itu dari dari Dubai. Jadi Masya Allah. Ini masih nyonyor ini karena panas, cuacanya 46 derajat ya. Belum baca juga. Jadi saya juga jadi pengantar tadi itu dari Mas Rifki. Ini terkait dengan soal penggunaan media sosial, internet, dan Undang-Undang ITE ini merupakan payung hukum berbangsa dan bernegara. Tadi saya kira sudah disampaikan oleh Bung Ismail Hassani dengan baik ya. Malah kita dapat cakrawala pemikiran di situ, karena sendiri saya ini di DMI itu kaitannya apa ya dengan ini. Jadi saya juga tidak terlalu intens ya memikirkan itu, tetapi yang jelas bahwa memang sebenarnya internet itu sebagai media sosial, itu teknologi medsos itu bisa juga mengandung pengertian teknologi antisosial juga. Jadi sampai teknologi media sosial juga media antisosial juga bisa. Tetapi kalau diarahkan sebagai, ini dari konteks pengantar dulu, sebagai media sosial memang tujuannya memang itu, dan kita harus memegang prinsip pada objektivitas mengenai medsos sebagai media sosial, meskipun tidak terhitung jumlahnya orang-orang yang antisosial di situ. Ya, jadi ini menjadi masalah di dalam konteks objektivitas tentang medsos ini sebenarnya. Medsos atau antisosial gitu aja. Tapi oke lah, kita termasuk orang-orang yang humanis di situ. Kita pro pada gerakan semakin tersambungnya antar personal atau interpersonal saya pada lintas bangsa dan negara. Jadi kalau prinsip ini kita kembangkan, memang undang-undang ini memang urgen. Jadi sudah disempurnakan dari yang undang-undang sebelumnya di 2008 disempurnakan menjadi di 2016 ya. Nah, tetapi memang banyak korban seperti disinggung oleh Bung Ismail Hassani tadi dari undang-undang ini, justru orang-orang yang mengalami di posisi yang sebenarnya lemah secara sosial. Jadi ini secara sosial, misalnya kasus kemarin itu yang di NTB itu baik Nuril atau apa? Ya, Nurul Baik ya. Itu sebagai salah satu contoh saja yang tadi saya kira juga disinggung kasus itu. Maksud dia ya ini orang-orang yang tidak terlindungi jadi semacam itu. Jadi dia mengalami juga ya lahir batin, secara lahir batin dari kasus itu yang dia maksudkan sebenarnya kalaulah dia menelusuri, mengangkat masalahnya itu kepada mengenali jalur hukum, itu juga sulitnya bukan main. Sebagai orang lemah maka praktis itu saya dipakai, tetapi tanpa diduga oleh dia terkena itu, jadi dia menderita sebelum masalahnya itu diselesaikan. Jadi kasusnya adalah kasus yang lain, jadi begitu. Nah, lantas pertanyaannya, kalau ini menjadi payung hukum bagi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat ini, nah kasus seperti itu
terus akhirnya bagaimana itu? Jadi di tengah masyarakat itu menjadi simpang siur. Jadi orang-orang yang melek secara hukum, literate secara hukum ya, itu mungkin tidak masalah. Tapi masyarakat yang luas itu yang umumnya tidak literate terhadap masalah itu, hukumnya, kasus hukumnya, jadi bermasalah. Sehingga ini seringkali orang-orang yang justru bermasalah menjadi terlindungi, seolah-olah begitu. Jadi terlindungi secara tidak maksudnya secara tidak terdesain, tidak disengaja, tetapi dia terlindungi. Nah, begitu. Bisa menuntut dia macam-macam dan seterusnya. Dan itu mahal sekali. Nah, saya tidak bisa terlalu sistematis, tapi ada persoalan-persoalan yang sebenarnya kalau hubungannya dengan melindungi bangsa dan negara, itu mungkin ya bisa juga skalanya itu tidak hanya kehidupan kita ya secara nasional ini, tapi secara global. Memang dan itu problemnya sangat sangat sulit untuk dipecahkan. Misalnya ada persoalan konten, di samping persoalan konten ada persoalan hacker dan cracker gitu. Nah, ini kalau lintas bangsa, lintas negara kan, wah itu soal locus delicti ini kan juga repot, jejaknya juga sulit dilacak ini. Nah, konteks negara dan bangsa ini saya kira ya pada hemat saya undang-undang ini dalam pengertian medsos, dalam arti interpersonal ini terjaga sosial. Tetapi dalam konteks kalau disebut sebagai melindungi atau pelindungan dalam rangka berbangsa dan bernegara, itu juga bisa diletakkan di dalam skala Indonesia dalam konteks global, bukan hanya masyarakat Indonesia secara nasional, antara orang kehidupan nasional, bernegara dalam arti nasional, tapi bernegara dalam konteks kedaulatan bangsa dan negara secara global ini. Jadi misalnya gini ya, kita ini kalau keluar negeri aja, kita ini mulai dari pembuatan visa dan seterusnya sampai kemudian ke checkpoint, ke custody custody di imigrasi dan seterusnya. Nah itu data-data kita itu sebagai bangsa ya, dan juga unsur bangsa dan masyarakat sudah langsung masuk di dalam data global, entah pemiliknya nanti siapa itu. Juga misalnya ya, ini orang-orang yang dalam tanda kutip mungkin tidak bertanggung jawab ya ke Indonesia, kemudian ternyata ini dari luar, ternyata misalnya dengan alasan turis, tapi dia melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah yang juga itu kasusnya sebenarnya banyak. Dia melakukan masuk ke pedalaman, dia menyadap soal plasma nutfah, kemudian juga melakukan penelitian-penelitian dan seterusnya. Di samping itu dia juga bisa menyerap ya data-data masyarakat kita itu masuk dalam kepentingannya. Nah, ini kepentingan itu ini sebagai agen misalnya, dan kemudian langsung saja dideportasi tanpa ada tindakan-tindakan hukum lebih lanjut. Ini beda sekali cara kita menangani dengan misalnya kalau kita atau bangsa lain terkasus di Amerika atau Eropa, itu sulit sekali itu untuk melepas itu. Tapi kita dengan mudah itu melepaskan begitu saja. Nah, petugas-petugas ini atau instansi ini bisa nggak dikenain semacam ancaman-ancaman dari proses ini, dari undang-undang ini. Ini juga belum juga termuat secara tersurat ya sebagai undang-undang. Sedangkan ini persoalan yang lebih besar. Karena itu ada baiknya ya sebagai usulan dari judul yang dinyatakan di dalam diskusi atau forum kita siang ini,
sebagai pelindungan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara misalnya, itu juga sebenarnya masuk persoalan yang lebih serius menurut saya. Konon ini menurut ahli teknologi juga ya, bukan saja soal bagaimana seorang membuat konten di dalam apa namanya dalam bermedsos itu, tetapi data kita ini juga apa namanya itu langsung terserap di apa namanya di sistem motorik teknologi dunia ini, karena kita memakai baterai misalnya baterai tanam ini yang juga diproduksi, yang memproduksi bukan kita, tetapi ini juga ada link yang juga berkait dengan kepentingan supremasi negara tertentu. Hal seperti ini bagaimana cara menangani? Jadi banyak kasus besar yang menurut saya ini juga menjadi kajian lebih lanjut oleh para apa namanya ilmuwan kita, dan juga khususnya para apa namanya ini pengemban ya, tanggung jawab terhadap keamanan bangsa dan negara. Jadi maksud saya ada semacam apa namanya itu ya keamanan dan ketahanan nasional kita. Jadi ada yang lebih mengerikan dari itu, meskipun ya di permukaan yang paling mengerikan ya masyarakat luas ini semakin takut sebenarnya kalau kasus-kasus yang tadi kita sebutkan tadi itu membuat seseorang menderita, ya kan, pisah dari suaminya, di penjara pula, nanti juga apa namanya kemudian dipretelin hartanya karena menjenguk saja juga pakai bayaran dan seterusnya tanpa ada yang tahu ya. Terus karena itu di samping itu juga para ahli hukum kita, penegak hukum kita di pengadilan pun juga ini macam-macam punya apa namanya ya pemahaman terhadap undang-undang ini, sehingga putusannya juga macam-macam. Tidak ada yang standar. Jadi pemahaman terhadap satu pasal dan pasal lain itu tertentu, dan koneksitasnya atau interrelasinya itu juga tidak punya standar. Ini menurut saya banyak yang harus dibangun ya. Saya kira para penegak hukum kita ini juga harus tidak boleh dibiarkan berlangsung secara subjektif, tapi harus ada standar objektif ya, bukan subjektif, yang harus dirujuk itu ya. Jadi misalnya apa yang dikatakan dalam undang-undang cukup jelas dan cukup jelas itu, ada yang menasihati ternyata di lapangan tidak cukup jelas, ini mengacaukan. Karena itu bagaimanapun ya, sebenarnya kita boleh bersyukur ya untuk satu perkembangan sekian tahap perkembangan kehidupan kita dengan basis teknologi ini, teknologi informasi ini. Bahkan kita, saya kira, termasuk bangsa yang paling masif menggunakan teknologi informasi ITE ini. Kita sampai mengalami perkembangan yang luar biasa dalam konteks ini, tapi pada waktu yang sama kita juga mengalami ancaman yang serius antar kelompok masyarakat ini. Karena itu antara bersyukur dan juga yang kita harus kita harus kembangkan adalah terus meningkatkan kapasitas kita. Saya kira demikian ya. Ya, terima kasih. Ya, halo. Ya, terima kasih, Kiai Imam. Kiai Imam tadi sudah memaparkan bahwa sebenarnya kalau bicara penting atau tidak penting Undang-Undang ITE ini memang tidak kita pungkiri sangat penting. Begitu, Kiai. Tapi Kiai Imam mencoba melihat realita bahwa ada kejahatan yang bisa dikatakan yang kelasnya itu adalah level internasional yang sepertinya belum bisa disentuh dengan adanya Undang-Undang ITE seperti itu. Justru Undang-Undang ITE lebih banyak menjadi kekhawatiran masyarakat di Indonesia, mulai dari kasus-kasus pencemaran nama baik di medsos dan sebagainya. Begitu. Oke, sebelum kita beralih ke pemateri selanjutnya dan narasumber selanjutnya, Mas Sugeng, saya ingatkan, saya persilakan kepada teman-teman media yang bergabung dalam
forum Zoom diskusi ini, silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya kepada narasumber di kolom komentar. Nanti kita akan minta tanggapan dari para narasumber terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman media yang hadir pada siang hari ini. Oke, next untuk Bang Sugeng. Bang Sugeng monitor, Bang. Iya, monitor. Ini tadi kehilangan sinyal ya. Iya, siap. Saya langsung aja ya. Siap, Bang. Silakan, Bang. Saya tidak mengulang lagi terkait dengan dua pembicara sebelumnya. Saya pada kesimpulan seperti ini. Undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik ini tidak mempunyai pengaruh ya untuk memberikan satu penguatan kepada kehidupan bernegara, ya, tidak punya pengaruh. Bahkan pada satu sisi dalam prakteknya pemerintah atau negara menjadi repot dan banyak mengeluarkan sumber daya khususnya penegak hukum untuk mengurus orang-orang yang sebetulnya tidak bermartabat tetapi merasa kehormatan atau martabatnya dicemarkan. Ya, kesimpulan saya, Undang-Undang ITE terkait pasal-pasal yang terkait kehormatan, penyerangan terhadap martabat, kehormatan pribadi itu dicopot saja, ya, dicopot saja. Kemudian juga tentang penghormatan terhadap komunitas, ya, itu juga dicopot saja, ya, karena ini menjadi beban. Bayangkan kita selalu disibukkan dengan berita-berita di mana orang-orang yang memang berada, yang sangat kerap bermain dengan medsos, menurut saya orang-orang yang tidak terhormat, ya, antar mereka ribut sendiri. Orang-orang terhormat martabat, ya, orang-orang terhormat itu, ya, tidak menggunakan medsos. Tetapi kemudian ruang publik kita dengan keributan-keributan seperti itu. Kamu sudah dilibatkan menghabiskan sumber daya negara untuk mengurus kepentingan orang pribadi yang menurut saya tidak terhormat itu. Itu dari sisi pandangan seorang praktisi, ya, seorang praktisi seperti itu. Karena kalau perlindungan terhadap kepentingan negara terkait dengan serangan-serangan kepada keutuhan negara kan sudah ada undang-undang terorisme, ya. Kemudian ada pasal-pasal terhadap yang sedang diperdebatkan juga, pasal-pasal penghinaan terhadap kepala negara itu kan masih ada mau dimunculkan dalam RUU KUHP. Jadi itu pandangan saya dulu, ya. Karena saya ambil nyetir nih yang pokok-pokok aja nih buat saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Sugeng. Ya, tadi Bang Sugeng menilai bahwa agar penerapan Undang-Undang ITE ini juga tidak bisa dikenakan dengan public figure yang memanfaatkan medsos. Sorry, bukan maksud saya, agar penekanan dalam penerapan Undang-Undang ITE ini juga tidak melulu berbicara tentang hal remeh-temeh begitu, ya. Karena memang hari ini kita belakangan ramaikan dengan isu misalnya kasus Nikita Mirzani yang beberapa waktu lalu menjadi sempat viral, bahkan yang bersangkutan juga sempat memvideokan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polresta Serang, ya, kalau tidak salah waktu itu, dengan target untuk memviralkan. Nah,
Nah, sebenarnya bagaimana kalau menurut Mas Ismail Hasani, kira-kira perlu tidak sih batasan yang betul-betul diatur gitu dalam rencana revisi undang-undang ITE akan datang misalnya? Karena faktanya bahwa dengan SKB yang ada hari ini itu medsos juga tidak bisa membendung hate speech dan lain sebagainya dalam dunia medsos. Gimana, Bang? Ya, kalau pertanyaannya adalah apakah hal-hal apa yang perlu diperbaiki, saya kira listnya sudah cukup panjang gitu ya. Bagian-bagian yang harus diperbaiki. Sekalipun memang tadi dalam SKB beberapa menteri itu sudah ada perbaikan dalam hal misalnya pencemaran nama baik gitu ya. Pencemaran nama baik itu harus telah diubah menjadi delik aduan. Artinya ya kalau orang mengadu ya kemudian polisi baru memproses. Tanpa ada aduan maka tidak terjadi. Itu pun kemudian didorong juga adanya proses restoratif justice gitu ya. Jadi bagaimana kemudian dia bisa didamaikan, didudukan, diselesaikan sehingga nggak menambah anggaran baru buat negara bekerja gitu ya, buang-buang energi gitu ya, mengurusi persoalan personal satu person dengan person yang lain gitu loh. Ini kan terlalu mewah gitu kan. Tapi memang sialnya kadang ya polisi kita juga senang gitu ya ngurusin yang begitu-begitu, apalagi kalau terkait dengan public figure misalnya. Padahal kan perdebatannya sangat sepele gitu ya, tetapi kemudian habis energi kita di wilayah itu. Nah, jadi itu satu misalnya. Yang berikutnya juga terkait dengan penghinaan terhadap pejabat atau kekuasaan umum gitu ya. Itu juga sudah diperbaiki atau dikoreksi melalui SKB bahwa kalau kemudian kritik itu ditujukan untuk kepentingan publik ya, maka tidak boleh dipidana begitu kira-kira, karena namanya kritik yang untuk kepentingan publik ya tentu harus didukung kan begitu kan. Ya. Nah sementara kalau terkait dengan penistaan, ujaran kebencian ini belum ada agenda revisi. Maksud saya pemerintah belum menawarkan formula revisi gitu ya. Nah tetapi semua itu ini kan sebenarnya adalah pasal-pasal tentang perasaan itu ya. Jadi subjektif gitu maksudnya. Ya hukum kita ini kan sebenarnya bekerja dengan objek yang mestinya lebih jelas gitu ya. Artinya kalau orang dipukul sakit ya itu kemudian jadi objek hukum gitu. Tapi kalau soal perasaan ini kan yang kemudian sering disebut dengan pasal karet kan begitu. Karena apa yang diadili adalah perasaan. Perasaan saya dengan perasaan Mas Fikri tentu berbeda. Saya tersinggung dengan promosi Miras Muhammad dan Maria misalnya, tapi yang lain juga mungkin tidak tersinggung kan begitu kan. Ini Ya, yang kemudian kalau dalam bahasa ilmu perundang-undangan itu gagal mengalami proses objektifikasi. Apa yang dimaksud dengan proses objektifikasi adalah satu proses penyatuan kesepakatan publik ya bahwa semua orang firm ini harus dipidana misalnya. Kalau tidak, ya menjadi persoalan itu. Nah banyak sekali, ya setidaknya 5 pasal di dalam Undang-Undang ITE yang gagal melalui proses objektifikasi. Sehingga penegakannya ya menjadi disparitas ya, ada kesenjangan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Lalu juga ada multitafsir dalam pemahaman aparat kepolisian tadi disinggung oleh Mas Imam juga misalnya dan seterusnya. Ini saya kira ya PR panjang ya terkait ITE ini, Undang-Undang ITE ini memang mendesak harus direvisi karena setiap hari korbannya ada gitu, orang yang memanfaatkannya juga ada dan seterusnya gitu Mas. Ya. Jadi saya nggak tahu apakah ini justru ya kalau boleh dibilang gagal membendung apa tadi misalnya soal kecemasan tentang kebangsaan kita gitu ya. Ya Undang-Undang ITE memang belum sepenuhnya berhasil gitu ya. Karena yang dominan di dalam proses-proses penegakannya adalah kasus-kasus personal begitu ya. Saya kira itu. Ya, terima kasih Bang Ismail. Artinya memang bahwa masih banyaklah sisi kelemahan yang perlu
dilengkapi begitu dari keberadaan undang-undang ITE itu, Bang Ismail ya Bang ya. Oke. Sebelum berlanjut ke narasumber yang lainnya, saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari pertama itu dari Wahyu dari mahasiswa Banten. Apakah Nikita Mirzani juga bisa dijerat undang-undang ITE karena contoh kasus seperti Nikita Mirzani sudah ada sebelumnya, kasus Jering misalnya. Terima kasih. Yang kedua ada pertanyaan untuk Pak Kiai Imam. Apakah jika kehormatan saya dirusak dengan cara fitnah yang dilakukan pihak tertentu dengan masif di sosmed, terus saya harus diam? Mungkin ini itu tadi ya. Mungkin ini pertanyaannya ke Imam, ini mungkin tadi yang dikhawatirkan ketika ada seseorang mengungkapkan penderitaannya atau sesuatu tindak asusila yang dialami di medsos, itu bisa jadi juga, itu bisa menjadi sesuatu yang bisa menyerang balik pada dirinya. Nah, mungkin Pak Imam bisa menanggapi pertanyaan dari para peserta Zoom ini, karena ya kita tidak bisa pungkiri bahwa media sosial hari ini juga tidak bisa dibendung begitu. Silakan Kiai Imam. Iya, kita ingat sebelum menjawab itu ya, ada dulu itu sebuah aliran atau faham itu namanya anarkisme. Anarkisme itu adalah haluan paling kiri dalam mempersepsikan kehidupan mulai dari lingkup kecil sampai lingkup besar negara dan dunia ya. Anarkisme itu. Jadi yang paling ekstrim kanan itu fasisme. Anarkisme itu anti aturan-aturan. Jadi kalau aturan itu dibuat, pastilah nanti yang berkuasa itu yang ngatur itu. Maka itu Proudhon mengatakan, biarkanlah dunia itu berjalan menurut akal sehat, dan karena akal sehat itulah yang akan ngatur. Tidak perlu undang-undang. Jadi anarkisme itu kemudian oleh fasisme dianggap sebagai fasisme itu yang ingin semuanya diatur, semuanya ngatur dan gitu kan. Sehingga belakangan distigmatisasi anarkisme itu termasuk orang yang merusak gedung, membakar ban, dan demo itu ada anarkis katanya. Ya. Padahal anarkis bukan itu, yang dibakar itu bukan gedung-gedung dan ban, yang dibakar itu undang-undang itu. Yang menolak tentang kebangsaan dan iya, jadi biarlah semua akan berjalan sendiri itu menurut akal sehat itu. Nah, dalam konteks ini saya ingin kemudian melanjutkan dengan menjawab itu. Memang kadang-kadang hukum itu dibuat, sebenarnya pertama ya, proses institusionalisasi termasuk undang-undang ini sendiri, ada institusi peradilan, pengadilan dan seterusnya itu berjalan sesuai dengan tuntutan menurut filosofinya, menurut tuntutan proses budaya itu sendiri. Jadi kalau proses budaya begini, maka terjadilah begini. Itu kalau PGN mengatakan otoregulasi. Kalau jalan macet nanti mesti ada Pak Ogah. Itu proses budaya, itu kemudian ada otoregulasi. Tetapi proses pembuatan undang-undang itu yang berpikir itu lantas orang yang membuat undang-undang itu akhirnya mengalami proses bias, deviasi, sehingga akhirnya power heavy di situ. Cenderungannya itu memihak pada kekuasaan. Nah, akhirnya kadang-kadang undang-undang itu malah bukan membuat keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, tapi malah membuat keamanan dan kenyamanan bagi penguasa itu. Nah, apa yang terjadi di dalam beberapa kasus penegakan hukum itu, kadang-kadang orang yang mestinya terlindungi malah menderita. Itu kasus subjektifnya. Jadi kemudian itu jauh dari proses objektifikasi yang dimaksud oleh hukum itu sendiri. Ini jadi masalah. Jadi terhadap pertanyaan tadi, saya kira yang terpenting itu pertama, kalau ini sudah de facto keadaannya itu bahwa supremasi hukum itu dalam falsafah kita seringkali nyata-nyata bukan supremasi hukum itu. Jadi supremasinya kekuasaan, bukan kuasa hukum tapi kekuasaan pemerintahan. Itulah yang dikhawatirkan oleh Proudhon itu dulu. Karena itu
saya kira bagi kita sebagai warga yang baik, termasuk dalam forum ini, saya kira ini juga harus mampu mengeluarkan semacam kekuatan kritisisme terhadap kritisisme itu bukan kritik ya, kritisisme itu adalah semua aspirasi yang mengarah kepada kritik konstruktif terhadap semakin baiknya undang-undang itu, yang juga harus mengarah kepada, kalau objektifikasi hukum itu ke arah keadilan. Jadi hukum yang berkeadilan, hukum yang bukan yang berkepihakan kepada kepentingan tertentu. Nah ini, jadi coba para penegak hukum itu bagaimana bisa kaya raya misalnya begitu, kok bisa gitu tuh, atau dibanding para jadi orang yang kaya pun bisa jadi miskin berhadapan dengan masalah hukum ini masalahnya. Karena itu di mana perlindungannya dan seterusnya. Karena itu dalam pertanyaan itu saya kira itu masalah kita semua. Jadi ya penyadaran dan kesadaran terhadap hukum ini dan keadilan hukum ini saya kira tugas kita semua lah. Jadi ya, saya kira demikian. Artinya mulai dari masyarakat pengguna media sosial maupun penegak hukum juga harus sadar dengan begitu ya, Kiai ya. Karena jangan sampai maksudnya himbauan kepada masyarakat untuk sadar harus cermat dalam menggunakan media sosial, tapi juga aparat penegak hukumnya juga. Jadi yang menakutkan tempo-tempo ya itu bukannya pasal dalam hukum itu, yang menakutkan aparat belakang hukum itu. Ini masalah. Iya. Oke, Bang Sugeng, monitor Bang. Bang Sugeng, mohon izin, gimana kira-kira Bang Sugeng menanggapi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman siapa nih? Sorry. Oh, dari Bogor, dari Vicky Anam. Izin bertanya, apakah kasus Nikita Mirzani atau kasus pencemaran baik seperti kasus Ferry, karyawan Hulu, Nikita Mirzani ini bisa dijerat dengan undang-undang ITE? Atau ini bisa menjadi momentum untuk melakukan revisi undang-undang ITE agar undang-undang tersebut lebih baik. Silakan Bang Sugeng. Jadi gini, ketika undang-undang itu sudah ada sebagai satu yang diundangkan ya, regulasi diundangkan, maka undang-undang itu kan bisa diterapkan kepada warga negara. Yang kemudian di belakang sebagai setir daripada undang-undang itu kan adalah aparat penegak hukum. Nah, kemudian aparat bekerja berdasarkan prosedur prosesnya, prosedur materialnya, ya, berdasarkan materialnya. Ya terbukti bahwa semua yang memenuhi yang disebut dalam hukum, praktek hukum sebagai memenuhi unsur, yaitu bisa dijerat, gitu ya, bisa dijerat. Padahal tidak semuanya harus dijerat. Ya. Nah, itu catatannya ya, itu catatannya ya, bahwa tidak semuanya bisa dijerat. Ya. Iya, katakanlah sebagai kritik ya, sebagai kritik ini, kritik menuju kepada kebaikan yang sifatnya untuk kepentingan umum. Tadi sudah disebutkan bahwa dalam SKB itu kemudian sekarang diadopsi, itu tidak perlu dihukum. Jaring itu tidak perlu dihukum oleh karena ketersinggungan ID, ya. Jaring tidak perlu dihukum oleh ketersinggungan ID. Juga kemudian saya mau katakan juga, ini banyak sampah-sampah ya, sampah-sampah di ruang publik kita yang kemudian diproduksi oleh orang-orang menurut saya yang tak terhormat, ya. Kemudian antara mereka yang tidak terhormat itu, kemudian merasa kehormatan mereka saling diserang. Ini kan ngabis-ngabisin sumber daya penegak hukum kita juga. Energi ya. Tidak ada edukasi di sana, edukasi yang membawa kepada nilai-nilai filosofis, tidak ada. Tapi kemudian energi penegak hukum kita akhirnya terseret. Implikasinya salah satunya adalah kemudian penegak hukum kita jam 3 pagi harus kemudian nongkrongin Nikita Mirzani. Aksesnya bergulung-gulung ya, kemudian dilaporkan segala macam. Ini harus dipikirkan ini oleh oleh
pembentuk undang-undang untuk dipikirkan revisinya seperti apa ya. Kalau misalnya memang serangan tersebut terjadi itu kan tidak ujuk-ujuk. Misalnya nih Pak Ismail Hassani yang menurut saya adalah seorang yang terhormat. Kemudian Pak Kiai juga seorang yang terhormat. Itu tidak akan ada ujuk-ujuk itu akan diserang orang. Ya. Tidak ada ujuk-ujuk gitu. Saya sendiri juga tidak pernah diserang oleh orang karena melakukan kritik. Jadi betul-betul undang-undang ini harus disikapinya dengan dengan cermat lah oleh penegak. Tapi ketika terpenuhi unsurnya, ya bisa saja terjadi kemudian terjadi penegakan hukum. Karena itu menurut saya dicopot, bukan hanya direvisi ya. Terkait pencemaran nama baik yang sifatnya pribadi, itu dicopot dari undang-undang tersebut. Tidak hanya direvisi. Kembali kepada kemudian KUH pidana ya. KUH pidana yang lama juga sudah cukup itu ya. Pasal 310, 311 yang ancamannya juga tidak terlalu tinggi. Seperti itu pendapat saya. Ya. Meskipun penghinaan atau pencemaran nama baik itu dilakukan melalui media sosial, harusnya juga tidak usah diperlukan dikenakan oleh undang-undang ITE. Menurut saya. Habis energi gitu ya, Bang ya. Kalau itu misalnya nih ya, saya kan pernah diserang juga ya. Diserang nama baik saya oleh seseorang. Saya merasa tidak perlu karena saya tidak merasa nama baik saya tercemar. Tadi seperti tadi itu soal perasaan. Ya. Kalau kemudian baperan semua kan habis energi penegak hukum kita, resources sumber daya kita. Oleh kemudian orang-orang yang sebetulnya menurut saya tak berharga ini ya. Saya orangnya jelas-jelas aja. Apa sih yang dikontribusikan misalnya oleh Rasman itu ya? Apa yang dikontribusikan ya? Satu ya. Akhirnya kan saling serang. Kemudian oleh Denis Kariste apa yang dikontribusikan ya? Oleh Nikita Mirjani adalah Nikita pernah dipakai untuk melawan seseorang yang dibilang seorang yang punya panglima besar atau apa itu ya. Ya. Tapi narasi di ruang publiknya tidak mengedukasi kebanyakan. Buat apa negara ini kemudian menghabiskan itu ya. Jadi terkait pencemaran nama pribadi kembali saja kepada KUH pidana karena di sana sudah jelas ancamannya pun ada ya begitu. Biar aja mereka membela diri sendiri di ruang publik aja. Kalau perlu ya digunakan forum-forum diskusi. Ya, karena itu sebenarnya kasus-kasus yang maaf kalau dalam konteks teman-teman bukan hanya privat tapi itu sebenarnya kalau dalam konteks teman-teman media itu bisa dikatakan misalnya bohos gitu ya, Bang. Lebih banyak di sisi gosipnya ketimbang sampah. Menurut saya sampah ya. Kayak saya bilang tadi Rasman, apa sih yang diomongin sih? Aduh, nggak terdidik juga ya. Walaupun memang dia punya hak untuk berbicara, Hotman Paris segala macam. Ya. Biar saja itu menjadi ruang publik yang menilai sosial ya. Nilai hukuman sosial saja yang bekerja. Begitu menurut saya. Siap, terima kasih Bang Sugeng. Bang Ismail, gimana Bang Ismail menanggapi bahwa tadi kalau menurut Bang Sugeng jelas-jelasan saja misalnya pencemaran baik sifatnya pribadi tidak perlu dikenakan oleh ITE tapi lebih kepada undang-undang KUHP yang sudah ada gitu. Nah, ini juga ada pertanyaan sebelum Bang Ismail menanggapi atau memberikan masukan terkait diskusi ini. Ini ada pertanyaan Bang Ismail. Beberapa waktu lalu itu ada kasus misalnya dugaan tindak asusila melalui medsos, ya kan, kemudian viral, dilaporkan dan sebagainya. Apakah ini bisa undang-undang ITE bisa dikorelasikan dengan tindakan asusila? Mungkin Bang Ismail juga bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman yang media dan teman-teman yang bertanya seperti ini. Kalau bicara penegakan hukum, maka ya Undang-Undang ITE hari ini adalah das solen ya. Bukan, maksud saya das sein ya, yang memang hari ini existing berlaku. Dia adalah OSI Constitutum, ya hukum yang berlaku ya kalau memang terpenuhi unsurnya ya maka bisa masuk.
kan begitu. Tapi kalau kita bicara ideal, das solen atau ius constituendumnya, maka saya berkecenderungan untuk memilah ya peristiwa-peristiwa mana yang bisa masuk jerat undang-undang ITE dan peristiwa mana yang kemudian tidak perlu dijerat. Apa yang misalnya tidak perlu dijerat ya, kalau kemudian yang ditujukan kepada penguasa ya tidak perlu dijerat. Kenapa? Karena ya, kritik itu satu vitamin bagi demokrasi, kan begitu. Kedua, kalau nggak mau dikritik ya jangan jadi pejabat gitu loh, kan begitu kira-kira. Loh kok pejabat direndahkan martabatnya dengan dikritik? Ya kalau dia tidak apa maksud saya makna direndahkan atau tidak direndahkan juga perlu kita uji kemudian. Kalau yang dikritik adalah produk kebijakannya, bukan personalitinya, maka itu tidak boleh dijeratkan begitu. Nah, jadi saya bersepakat dengan Pak Sugeng ya untuk membersihkan ruang publik kita dari konten yang tidak literatif, tidak mendidik, tidak edukatif. Ya tentu penegakan hukum harus dilakukan. Sekalipun kemudian tadi ya mesti kita klasifikasi. Saya tidak bisa merekomendasikan sebuah kasus misalnya 1-2 kasus untuk kemudian selalu harus dijerat dengan undang-undang ITE. Kita harus bedah satu persatu. Kalau kasus asusila misalnya, apa batasan asusilanya? Apakah itu yang membuat posisinya sebagai korban atau mentransmisikan dan lain sebagainya, itu juga mesti kita periksa. Tetapi poinnya adalah kalau kita periksa tujuan filosofis dari undang-undang ITE ini adalah bagaimana kemudian memastikan ruang publik kita menjadi lebih sehat ya, ruang medsos kita menjadi lebih sehat gitu. Sekalipun ternyata juga tidak bisa menjangkau undang-undang ini, karena kalau kita periksa komunikasi di WhatsApp grup itu kan kasarnya sudah juga level 4 kan begitu kan. Kalau kita pakai standar sambal setan itu kan level 1 sampai 4, ya sebenarnya itu level 4 semua, tapi juga ya orang akhirnya biasa gitu loh menjadi permisif dengan konten-konten yang mencaci maki dan lain sebagainya, dan ini tidak sehat saya kira bagi kehidupan berbangsa bernegara kita ya, karena mengumbar pernyataan-pernyataan yang destruktif, nah, itu tentu saja juga memberikan efek psikologi politik yang tidak kecil dampaknya bagi banyak pihak begitu ya. Saya kira itu Mas Rifki, mudah-mudahan tidak terlalu lama, saya harus menyeberang. Baik. Masih ya. Di tempat lain gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Ismail. Oke, mungkin untuk memberikan waktu karena sudah berjalan ini, untuk closing statement dari masing-masing narasumber, kita mulai dari Pak Imam tadi, titik poinnya adalah Undang-Undang ITE ini tetap harus bisa menjadi payung hukum dalam berbangsa dan bernegara. Hanya saja perlu ada perbaikan-perbaikan. Mungkin Pak Imam bisa memberikan closing statement atau penegasan apa saja kira-kira yang perlu dibenahi terkait misalnya pembenahan media sosial dan lain sebagainya. Silakan Pak Imam untuk closing statement-nya. Iya, saya tidak terlalu mendalami materi pada isu ITE ini. Tetapi kalau diminta apa-apa yang harus diperbaiki kan harus ada pendalaman secara khusus. Tapi untuk tadi itu apa yang disampaikan oleh Pak Bung Ismail Hassani tadi itu, bagaimana medsos kita atau dunia maya itu dunia yang lebih tidak polutif lah, harus bersih begitu. Kasus pada NM misalnya itu, kalau saya tidak sering, tetapi karena itu juga penasaran apa sebenarnya dari kemarin sampai sekarang ini dia banyak memproduksi efek-efek pada grafis ya, khususnya mengenai pornologinya, terus itu. Nah ini persoalannya sampai detail dan vulgar sekali, menurut saya ini sudah tidak sehat kayak itu. Jadi tidak ada persoalan yang bersifat substansi tadi itu, edukatif dan sebagainya. Jadi persoalan selangkangan itu, waduh, luar biasa dinyatakan secara vulgar sampai nama-nama dan seterusnya, terus itu saja. Hal-hal ini termasuk menurut saya merupakan sampah kalau diistilahkan tadi Pak Sugeng Santoso tadi, dan ini termasuk yang harus dibersihkan. Mungkin apa yang harus diperbaiki? Aspek-aspek itu jelas.
Yang ideal tentu saja bahwa undang-undang ini benar-benar harus memberikan keamanan dan kenyamanan bagi semua orang, bukan malah jadi sesak nafas, itu saja. Dan karena itu mungkin persoalan-persoalan fundamentalnya lah yang harus digali dulu, mulai dari persoalan filosofis tadi. Saya kira demikian. Terima kasih Kiai Imam. Mungkin bisa dilanjut oleh Bang Sugeng untuk closing statement, Bang. Penekanan yang Abang ingin sampaikan terkait dengan diskusi pada siang hari ini, Bang. Jadi saya usulkan pasal tentang pencemaran nama baik pribadi itu ya, itu dicabut dari pasal itu. Karena itu rentan untuk ketika diterapkan mengukur perasaan orang, akhirnya tersita itu sumber daya kita, sumber daya penegakan hukum kita. Itu yang pertama. Yang kedua, konten-konten sampah itu ya yang di ruang publik, itu bagaimana caranya pemerintah supaya bisa membersihkan. Itu ya yang tadi dikatakan oleh Pak Kiai tadi. Banyak yang nggak bermutu ya, kemudian anak-anak kita terpengaruh. Bagaimana caranya itu? Ya, kan misalnya dalam undang-undang ITE itu juga ada kan konten pornografi, pornoaksi ya. Mungkin juga itu yang perlu diterapkan kali. Saya nggak ngerti lah bagaimana membersihkan itu. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih Bang Sugeng. Bang Ismail mungkin untuk closing statement, Bang. Ya, terima kasih. Bagi saya Undang-Undang ITE ini memang bagian dari cara negara, harus kita pandang bagian dari cara negara membangun keseimbangan antara upaya perlindungan warga negara dengan juga kepentingan publik di era teknologi informasi. Jadi memang dia penting adanya. Kan tetapi untuk pasal-pasal yang jelas-jelas melemahkan demokrasi, kebebasan sipil, khususnya kebebasan berekspresi, ini bagian yang harus direvisi. Tapi apapun cerita, undang-undang hanyalah deretan pasal bisu. Kalau kemudian aparat penegak hukum tidak menegakkan juga dia tidak akan berguna. Sebaliknya, kalaupun tidak ada undang-undangnya tapi aparatnya berkehendak, ya maka jadi pula itu penanganan pidana atau penanganan terhadap peristiwa-peristiwa yang dianggap merusak. Jadi itu saja, Bung Rifki, closing statement dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih para narasumber yang luar biasa memberikan pencerahan untuk teman-teman media maupun teman-teman mahasiswa yang juga yang bergabung pada diskusi siang hari ini. Saya tidak akan menyimpulkan diskusi pada siang hari ini, tapi pada dasarnya bahwa semua narasumber sepakat bahwa Undang-Undang ITE ini pada dasarnya masih memiliki kekuatan untuk menjaga sebagai instrumen penegakan hukum, penegakan keadilan di Republik bangsa ini. Tinggal bagaimana kita bisa membenahi atau melakukan perbaikan-perbaikan agar instrumen ini bisa berjalan dengan baik dan ideal. Mungkin sekali lagi saya atas nama jurnalis Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Kiai Imam Daruqutni, Sekjen DMI yang sudah bersedia berkenan untuk hadir dalam diskusi siang hari ini, kepada Bang Ismail Hasani, Direktur Eksekutif Setara Institute, terima kasih ya Bang, dan kepada Bang Sugeng Santoso, Direktur Indonesian Coalition Watch, terima kasih Bang Sugeng, mohon sorry sudah mengganggu di perjalanan, masih tetap menyempatkan diri join dalam diskusi kita ini. Terima kasih juga kepada teman-teman media, teman-teman mahasiswa yang bergabung pada diskusi hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih semuanya.